Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di bagian kedua demam tipoid. Gambaran klinis demam tipoid biasanya dibagi dalam beberapa stadium atau minggu. Stadium 1 atau minggu pertama, suhu badan pelan-pelan meningkat selama 4-5 hari. Perut terasa sakit dan otot juga pegal-pegal. Penderita terlihat lemah, sakit kepala, biasanya mengalami konstipasi dan terjadi bradikardia relatif, yaitu tidak terjadinya peningkatan denyut jantung mengikuti kenaikan suhu badan. Pada akhir minggu pertama akan keluar bintik-bintik berwarna rose, maka disebut roseola, di perut atas dan di punggung, tetapi tidak merata. Penderita mulai batuk-batuk, terjadi pembesaran limpa, disebut splenomegali, dan distensi abdomen yang terasa nyeri, diikuti dengan diare. Pada stadium 2, gejala akhir minggu pertama meningkat, terutama peregangan atau distensi perut bertambah, diikuti rasa nyeri. Pada akhir minggu kedua, bila tidak ditangani dengan tepat, penderita bisa masuk ke delirium dan koma, dan kemungkinan meninggal. Komplikasi-komplikasi tifus lain sering terjadi pada akhir stadium 2 ini. Stadium ketiga, biasanya pada minggu ketiga. Demam menjadi bertambah tinggi dan nafsu makan hilang. Berat badan menurun dengan drastis. Penderita bisa jatuh ke status tifus, apatis, confusion, dan psikosis. Risiko terjadinya perdarahan dan perforasi usus tinggi, 5-10%. Stadium 4 atau minggu keempat adalah periode penyembuhan. Jika pasien masih bertahan hidup sampai minggu keempat, gejala-gejala tipus akan mulai berkurang dalam beberapa hari. Gejala sisa biasanya akibat komplikasi neurologis akan menetap pada pasien-pasien yang tidak diobati dengan baik. Beberapa orang pasien menjadi karier. Diagnosa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium terhadap biakan darah, biakan urin dan tinja, biakan sumsum tulang. 90% sensitif, kecuali sampai setelah 5 hari dimulainya pemberian antibiotika. Tes serologik spesifik adalah dengan mendeteksi adanya reaksi antigen antibodi, salmonella dengan uji Widal dan ELISA. Juga bisa dilakukan punch biopsi terhadap bintil roseola, 63% sensitif. Hasil pemeriksaan spesimen berdasarkan fase demam tipoid adalah: minggu pertama kultur darah menunjukkan 90% positif. Minggu kedua kultur darah hanya 75%, kultur tinja hanya 50%, tes Widal juga rendah. Pada minggu ketiga barulah tes Widal 80-100% positif. Kultur darah tinja 60-80% positif. Prinsip tes Widal adalah terjadinya aglutinasi bila serum penderita yang mengandung antibodi dicampur dengan suspen antigen Salmonella typhi. Pemeriksaan positif bila terjadi aglutinasi. Antigen diambil dari bakteri Salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di dalam laboratorium. Dengan jalan mengencerkan serum, maka kadar antibodi dapat ditentukan. Pengenceran tertinggi yang masih menimbulkan reaksi aglutinasi menunjukkan titer antibodi di dalam serum. Teknik uji Widal dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu uji hapusan atau slide test dan uji tabung atau tube test. Uji tabung membutuhkan waktu inkubasi semalam karena butuh teknik yang lebih rumit. Sedangkan uji hapusan hanya membutuhkan waktu inkubasi 1 menit saja, sehingga biasanya digunakan pada prosedur penapisan.
Bila tes Widal menunjukkan aglutinasi pada titer 1/160, masih dilihat dulu dalam 1 minggu ke depan apakah ada kenaikan aglutinasi ke titer pengenceran yang lebih besar. Jika ada, maka dinyatakan tipoid positif. Peningkatan titer uji Widal 4 kali berturut-turut selama 2-3 minggu dinyatakan positif. Jika 1 kali pemeriksaan langsung terjadi aglutinasi positif pada pengenceran 1/320 atau 1/640, langsung dinyatakan tifus positif pada pasien dengan gejala klinis yang khas. Pengobatan. Istirahat di tempat tidur atau bed rest total. Perawatan medis diberikan dalam bentuk antibiotika, kortikosteroid untuk demam tifoid yang parah, dan antipiretik. Diet, cairan, dan elektrolit harus dipantau. Diet tifus adalah yang mudah dicerna, lebih baik tanpa adanya distensi abdomen dan ileus. Perawatan bedah bila terdapat gejala-gejala terjadinya perforasi usus. Terapi antibiotik adalah satu-satunya pengobatan yang efektif untuk demam tifoid. Antibiotik yang biasa diresepkan adalah ciprofloxacin. Sayangnya banyak bakteri salmonella tipi yang tidak lagi rentan terhadap antibiotik jenis ini, terutama strain yang didapat di Asia Tenggara. Azitromisin. Ini dapat digunakan jika seorang tidak dapat menggunakan ciprofloxacin. Ceftriaxone. Antibiotik suntik ini adalah alternatif untuk infeksi yang lebih rumit dan serius, dan untuk anak-anak. Obat-obatan ini dapat menyebabkan efek samping, dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan berkembangnya jenis bakteri yang kebal antibiotika. Antibiotika chloramphenicol, ampicillin, dan cotrimazole sudah resisten di banyak wilayah dunia, terutama India dan Asia Tenggara. Untuk penanganan karier kronis, sebelumnya dirawat selama 4 minggu dengan ciprofloxacin, tetapi sekarang mungkin memerlukan antibiotika alternatif dan durasi pengobatan yang lebih lama berdasarkan panduan pengujian sensitivitas antimikroba. Kolesistektomi mungkin diperlukan. Faktor-faktor risiko. Umur bisa mengenai semua umur, tetapi insiden tertinggi pada kelompok umur 5-19 tahun. Jenis kelamin lebih banyak mengenai laki-laki daripada perempuan. Karier lebih banyak pada perempuan. Imunitas antibodi bisa dirangsang oleh infeksi atau imunisasi. Antibodi yang terhadap antigen O lebih tinggi pada penderita, sedangkan antibodi terhadap antigen H lebih tinggi pada imunisasi. Faktor pencetus wabah. Sayur-sayuran yang ditanam di air limbah. Sumber air minum yang terkena polusi. Tempat buang air besar dan kecil terbuka. Kebersihan yang kurang, ketidakpedulian terhadap kesehatan. Komplikasi, perforasi dan perdarahan usus besar. Septic anemia vokal seperti infeksi di tulang dan sendi, meningitis, kolesistitis. Toxic fenomen berupa miokarditis dan nefritis. Karier kronis di mana kuman menetap di kandung empedu. Secara temporer mengeluarkan kuman untuk 6-8 minggu. Kuman bisa bertahan lebih dari 1 tahun di dalam kandung empedu. Contohnya typhoid Mary. Pencegahan. Waspadai makan apapun yang telah ditangani oleh orang lain. Hindari makan di warung jajanan pinggir jalan. Dan hanya makan makanan yang masih panas. Jangan minum es. Hindari buah dan sayuran mentah. Kupas buahnya sendiri dan jangan dimakan kulitnya. Imunisasi kurang efektif. Sekian dulu mengenai demam tifoid. Sekarang kita beralih ke hipertensi.